Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kita Tazkiyah Salsabila, Nismatur Rahmadini, Nabila Syifa, Anggun Rahmawati, Safa Olivia. Kami dari kelompok Asano dari SMP Negeri 2 Tamban Catur akan mewawancarai Pak Slamet dari Ketua RW 03. Ayo. Dari sekolahan mana ini? Dari SMP. Dari SMP. Oh iya, ada keperluan? Wawancara. Ingin wawancara. Oh iya, silakan masuk. Monggo. Ya. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih kunjungannya dari adik-adik sekolahan. Di sini nama saya Slamet Rianto selaku RW 03, yang mana RW 03 ini ada 4 RT, dari RT 9 sampai RT 12. Ya kan? Izin bertanya Bapak, Ya. bagaimana cara memilih ketua RW yang adil dan terbuka? Oh ya. Untuk memilih sesuatu ataupun seseorang kandidat, entah itu RT atau RW, yang jelas selaku warga itu harus paham, kenal sama orangnya, karakter orangnya, mungkin perilakunya dan kepribadiannya, mungkin itu aja. Pertanyaan kedua, apakah pemilihan pengurus memakai cara pemungutan suara berlangsung? Iya, biasanya itu pelaksanaannya pertama ditentukan siapa-siapa yang mau dicalonkan dan mau dua syarat, mau mencalonkan dan mau dicalonkan, itu yang pertama. Terus cara pemungutan suara itu biasanya secara voting ataupun ditentukan 3 kandidat, mungkin ada 1, 2, dan 3. Dan situ setiap anggota pemilihan itu diberikan hak untuk memilih. Jadi nanti hasilnya di hasil dari pemilihan itu akan nampak siapa yang akan memiliki suara yang terbanyak. Biasanya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu terbaik untuk mengadakan musyawarah warga? Untuk waktu itu tidak ada ukuran baiknya kapan atau hari apa, waktunya jam berapa, itu tidak bisa ditentukan. Akan tetapi itu secara kondisional. Kalau ada sesuatu yang di situ sifatnya urgent, penting, maka di situ mungkin bisa dihubungi lewat dari RT turun ke Linmas untuk mengatur jadwal suatu perkumpulan ataupun musyawarah. Jadi waktu itu tidak bisa ditentukan kapan dan jam berapa itu tidak bisa. Selagi memang kalau tidak ada persoalan, maka tidak ada pembahasan ataupun musyawarah. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa hak warga dalam memberi masukan? Setiap warga, siapapun dia, selagi dia itu masyarakat, tanpa memandang status, mempunyai hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada ukuran siapa warga yang berhak atau gimana, semua warga mempunyai hak untuk menuntut kewajiban ataupun hak-haknya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga kerukunan saat ada perbedaan pilihan? Khususnya di Desa Sidorejo, sudah dari dulu itu soal kerukunan itu sudah terjaga. Apalagi soal menjelang pemilihan, entah itu pemilihan apapun ataupun pemilihan RT atau RW. Jadi untuk menjaga itu sudah dari dulu kita jaga bersama, dan alhamdulillah sampai saat ini setiap pemilihan di Desa Sidorejo berjalan dengan rukun, aman, tidak ada sesuatu hal yang di situ menjadi gesekan ataupun permasalahan.
Pertanyaan selanjutnya, siapa saja warga yang berhak memilih dan dipilih? Yang jelas syarat-syarat untuk menjadi seorang pemilih ataupun dipilih itu yang pertama cukup usia, memenuhi usia, dan yang selanjutnya yang jelas dia itu khususnya untuk yang bagi orang yang mau dipilih, dia bersedia untuk dicalonkan. Jadi setiap warga selagi dia tidak ada persoalan di bidang hukum, mungkin di situ dia masih istilahnya tidak ada pelanggaran di bidang hukum, berkelakuan baik dan juga cukup usia dan juga berdomisili di wilayah setempat, dia memenuhi syarat-syarat untuk memilih dan dipilih. Jadi mungkin hanya itu persyaratan. Pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana cara memutuskan kerja bakti? Oh, soal kerja bakti, tatkala ada sesuatu menjelang kegiatan ataupun hari-hari besar, khususnya desa Sidorejo itu sudah ada. Mungkin di sini ada 3 lintas agama. Jadi di samping hari-hari nasional, hari-hari tertentu, hari raya pun menjadi target. Sesuatu di situ sudah disepakati untuk sepakat untuk sebelum hari-hari besar itu diadakan kerja bakti. Jadi itu secara otomatis akan setiap aparat diundang untuk kepala desa di kantor kepala desa kumpul dan menentukan harinya kapan, terus di situ ditindaklanjuti oleh ketua RT keliling untuk mengabarkan kepada setiap warganya bahwasanya pada hari yang sudah ditentukan, jam yang sudah ditentukan akan dilaksanakan kerja bakti. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah suara mayoritas selalu dipakai dalam setiap keputusan? Ya, setiap keputusan yang di situ melibatkan musyawarah, otomatis suara yang terbanyak di situ yang menjadi penentu ataupun arah kebijakan itu diambil. Jadi suara yang terbanyak, kebanyakan yang sering digunakan adalah suara yang terbanyak yang jadi untuk penentu suatu keputusan. Pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua RW? Alhamdulillah untuk akhir 2026 ini ya, 2026 ini pada bulan 9 ini, bulan 10 ya, bulan 10 genap 3 tahun. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan utama Bapak dulu bersedia dicalonkan menjadi Ketua RW? Yang pertama menjadi alasan untuk sanggup bersedia menjadi ketua RW, di situ merasa terpanggil untuk menjadi RW yang di situ mementingkan kepentingan masyarakat, dan selanjutnya berusaha untuk menjadi pelayan masyarakat ya, walaupun semuanya itu masih dalam keadaan yang belum sempurna ataupun masih ada kekurangan. Yang selanjutnya, apa program kerja utama yang sudah atau sedang berjalan di wilayah kita? Program khususnya di wilayah RW 03, yang jelas program untuk di wilayah 03 adalah berusaha untuk pemerataan di segala lini, terutama di segala sektor, entah di kesehatan, di air bersih, faktor jalan. Jadi untuk program yang kita unggulkan ataupun yang saat ini berjalan, alhamdulillah program pemerataan itu sedikit banyaknya sudah mulai membaik ataupun sudah mulai merata.
walaupun yang jelas perlu untuk semuanya perlu dikaji lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengurus RW menangani laporan atau masalah antar warga? Yang jelas masalah itu mungkin yang pertama seseorang yang ataupun di lingkungan RT ada gejala ataupun ada sesuatu permasalahan, di situ biasanya melewati ketua RT dulu, dan di situ akan ditentukan secara kekeluargaan. Di situ disikapi secara kekeluargaan, dan bila mana diselesaikan secara kekeluargaan itu tidak bisa diselesaikan, maka ditempuhlah dengan jalur hukum. Mungkin seperti itu. Pak Dika, apa tantangan atau masalah paling berat yang pernah Bapak hadapi selama menjabat? Permasalahan yang kayaknya di situ agak berat ataupun penuh dengan perasaan yang serba repot, di situ terkadang saat ada sesuatu program yang di situ program dari pusat, entah sembako ataupun program-program bantuan lainnya. Jadi terkadang masyarakat itu merasa mempunyai hak semua. Jadi rasa keadilan, rasa legowo, rasa menerima itu terkadang jadi pro dan kontra. Jadi disitulah beban seorang RT ataupun RW yang bagaimanapun baik kebijakan, di situ pasti ada yang merasa kurang puas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerja sama antara warga RT dan pihak kelurahan selama ini? Alhamdulillah, selama kami menjabat sebagai ketua RW, yang kami ketahui hubungan antara warga, aparat desa berjalan dengan harmonis, dengan baik. Setiap ada sesuatu yang di situ mungkin kurang pemahaman, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa harapan besar Bapak untuk kemajuan dan kerukunan warga di lingkungan kita? Harapan kami, terutama saya pribadi, mudah-mudahan untuk kedepannya untuk kebijakan pemerataan pembangunan, terutama di desa kita ini, di desa Sidorejo, lebih merata, lebih menjamah ke masyarakat, tidak ada memandang ras antara dia itu si A atau si B. Yang jelas harapan kami pemerataan semakin baik, dan juga yang penting, yang tak kalah penting lagi, harapan kami untuk masyarakat untuk kedepannya agar lebih harmonis lagi hubungan antara pemerintahan desa, dan lebih andil dalam setiap kegiatan, entah itu kerja bakti ataupun acara sosial lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak membagi waktu antara pekerjaan pribadi dan tugas warga? Untuk pekerjaan pribadi dan kewajiban, di situ saya pribadi tetap sesuatu yang di situ kewajiban kita utamakan. Kalau memang sesuatu pribadi, urusan pribadi kita itu bisa kita tinggalkan, alangkah yang sudah kita lakukan, kita tinggalkan, kita utamakan sesuatu yang di situ sifatnya umum yang mengenai kewajiban kita. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Kami minta maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak. Ya, sama-sama. Yang jelas saya tidak merasa terganggu. Jadi saya sendiri senang atas kehadiran adik-adik, atas tugas-tugas yang diberikan sama adik-adik. Jadi mudahan apa yang kita
wawancara kita ini tadi berguna untuk adik semuanya. Terima kasih ya Pak. Ya, Saya dan teman-teman saya izin pamit. oh iya, silakan. Hati-hati di jalan.